Ya, pemirsa kita balik lagi. Pastinya juga masih bersama saya Armen Nasri dan juga masih bersama Bapak Iya SEMM yang pastinya juga ini yang merupakan sekretaris dan juga perwakilan dari BKKBN ya. Nah, jadi pastinya juga kalau mungkin pas kalau saya mau merepresentasikan atau juga mewakili masyarakat ya. Wah, ternyata kalau BKKBN itu kalau misalnya saya sebagai masyarakat awam ya mungkin tugas pokoknya itu menekan pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Wah, ternyata ini complicated sekali ya. Complicated. Dan berperan cukup banyak, yang tanggung jawabnya juga cukup besar sekali ya. Pastinya juga dari strategi atau juga dari visi-visi dari BKKBN sendiri gitu Pak ya. Nah, jadi nggak hanya satu bidang aja ya, tapi ternyata juga terlibat dalam hampir semua bidang gitu ya. Yang pastinya juga ini untuk keseluruhannya untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sehat, bahkan juga ikut menyukseskan program penurunan angka stunting yang menjadi fokus dari pemerintah Bapak ya. Oke, nah Pak kalau misalnya kita lanjut lagi nih, ya pastinya juga ini dari program-program tersebut semuanya juga menjadi prioritas juga ya dari BKKBN sendiri. Dan kalau misalnya ini sejauh mana sih keterlibatan khusus dari BKKBN sendiri dan tentunya juga dalam mencapai tujuan atau juga program dari pemerintah kita gitu ya. Nah, dan tentunya juga ini merupakan implementasinya ini sudah sejauh mana sih gitu yang dilaksanakan khususnya di Banda Aceh atau juga pada umumnya di Provinsi Aceh gitu. Iya. Kita punya target-target kinerja yang harus kita capai di tahun 2025 dan itu punya indikator yang diukur di dalam aplikasi namanya aplikasi SIGA. Dan tentu juga ada laporan terkhusus dari masing-masing program yang quick win yang kita sebutkan tadi. Iya, benar-benar. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan lintas sektor, tanpa keterlibatan dari para akademisi, tanpa keterlibatan dari kampus. Karena tugas edukasi ini dengan ketersediaan ketenagaan dari BKKBN yang sangat terbatas, kita punya ketenagaan rasio pegawai kita itu 1:12. Satu PKB penyuluh keluarga berencana itu membina sebanyak 9-12 desa. Itu dan rasionya rasio desa. Itu seimbang atau apa kalau dari BKKBN sendiri? Sangat kurang. Rasionya harusnya yang ideal itu 1:2. Sehingga karena ketersediaan tenaga BKKBN ini sangat terbatas, kita butuh dukungan, kita butuh support dari seluruh elemen masyarakat, apalagi dari akademisi. Perspektif teman-teman akademisi itu kan berbeda ketika kita mengajak kerjasama, mengajak kolaborasi, apalagi misal kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Tentu program kependudukan, bicara mortalitas, bicara fertilitas, bicara mobilitas, itu bisa dikampanyekan, bisa disuarakan oleh teman-teman akademisi. Demikian juga dengan program KBKR, KB Keluarga Berencana dan Kesehatan dan Reproduksi. Ketika kita melibatkan lintas sektor dari para akademisi yang memang bergerak di bidang kesehatan, itu akan lebih mudah. Apalagi misal di Ubudiah ini punya teman-teman yang notabene bergerak di bidang kesehatan. Tentu kurikulum kesehatan reproduksi itu sangat kuat diimplementasi, dan bagaimana mengimplementasikan program-program ini kepada masyarakat, tentu harus ada kerjasama antara BKKBN dan kampus-kampus yang ada di Banda Aceh. Nah, tentu ada juga kendala-kendala di dalam implementasi ini, kan punya tujuan masing-masing dengan cara masing-masing, dengan visi dan goal masing-masing. Tentu ini harus di MOU-kan, di MOA-kan gitu kan. Nah, tapi saya pikir telah banyak dilakukan oleh BKKBN, misal MOU dengan Kopertis, dengan beberapa kampus, termasuk kalau nggak salah 18 kampus yang ada di seluruh Aceh. Bagaimana program-program apa saja yang dilakukan, termasuk KKN tematik. KKN tematik itu telah kita lakukan. Kemudian
ya dosen tamu, praktisi gitu kan. ya. Kemudian seminar-seminar yang kita lakukan di beberapa kampus, kemudian beberapa penelitian-penelitian yang juga melibatkan banyak kampus terkait dengan stunting, terkait dengan strategi percepatan penurunan stunting, kemudian terkait dengan program-program kesehatan reproduksi. Itu telah banyak kita lakukan, dan itu tidak hanya tahun 2025 tapi juga dilakukan oleh beberapa tahun yang lalu. Dan hebatnya ketika kita buka peluang kepada beberapa kampus terkait dengan penelitian, itu tidak hanya kampus-kampus yang terkait dengan kesehatan yang ada dari statistik ikut juga untuk mengkaji penelitian-penelitian terkait dengan Cashpro. Nah ini hebatnya dan kerjasamanya dengan lintas sektor, sehingga dari kampus-kampus yang non kesehatan juga terlibat aktif untuk kajian-kajian akademisi seperti itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk pasti juga apapun programnya, kalau misalnya tidak ada dukungan dari semua pihak ya, khususnya juga masyarakat sendiri Bapak ya, karena juga ini kan sebagai objeknya yang atau juga outputnya tuh untuk mereka gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari para pemirsa di rumah gitu ya, nah pastinya juga ini bagaimana sih mereka bisa ikut menjadi duta juga dari BKKBN gitu ya, apalagi juga untuk keluarga yang paling kecil atau juga untuk masyarakat sekitar gitu. Nah, dan tentunya juga ini satu lagi untuk para Gen Z juga gitu. Nah, jadi karena kan sekarang ini banyak juga kalau di rumah tuh banyak yang mendapatkan langsung informasi itu dari anaknya gitu, karena perputaran penyampaian informasi yang diserap dan disampaikan itu langsung ke para Gen Z sekarang gitu Pak ya. Nah, terus kalau untuk bisa menyukseskan dari program-program dari BKKBN sendiri untuk orang-orang masyarakat yang di rumah dan juga para anak-anak muda nih, para anak-anak sekolah gitu, itu seperti apa Pak mereka bisa berperan gitu untuk menyukseskan? Ya, kita terus mengembangkan kerjasama dengan lintas sektor, dengan berbagai level. Misal komunitas anak dan remaja, ada program genre namanya Generasi Berencana, yang kita mendidik mereka sebagai peer edukator, peer konselor. Kemudian mereka bergabung di dalam forum, namanya Forum Genre, Forum Generasi Berencana. Setiap tahun kita melombakan teman-teman Forum Genre ini menjadi duta genre namanya. Nah, duta genre ini tugasnya menginspirasi, mengedukasi, menjadi teman curhat, teman edukasi, teman mencari solusi terkait dengan persoalan-persoalan remaja. Nah, setiap tahun juga kita memberikan penghargaan kepada mitra kerja yang berkontribusi untuk program kita, termasuk tahun ini ada dari TVRI, kita berikan penghargaan atas kontribusinya yang rutin memberikan mendukung support kegiatan gitu kan. Nah, itu setiap rapat kerja daerah tahunan itu kita memberikan penghargaan kepada mitra-mitra yang sangat mensupport program-program kita. Apalagi BKKBN ini kan tanpa bantuan mitra kerja yang nggak ada apa-apanya. Iya, benar. Misal UBTV ini bisa memberikan informasi ke seluruh sasaran channel yang bisa dibaca atau didengarkan oleh masyarakat yang ada di Aceh Tenggara, yang ada di Kota Cani, yang ada di Singkil, yang ada di Semelu. Nah, hari ini apa yang saya sampaikan di sini mereka mendengarkan, mereka memahami, mereka mengkaji benar tidaknya. Mungkin bahkan mereka memverifikasi kebenaran data-data yang saya sampaikan. Dan ini saya pikir sesuatu yang luar biasa, edukasi yang praktis yang dibantu oleh mitra kerja BKKBN.
Tentu terima kasih nih kami hari ini sudah Ya, senang difasilitasi seperti ini. Mungkin seperti itu. Oke, ya pemirsa kita break sebentar dan nanti kita juga di sesi terakhir. Nah juga saya mungkin mewakili dari masyarakat pengen tahu juga nih sejauh mana sih gitu ya tingkat kesejahteraan kita atau juga apa namanya kesadaran atau awareness ya pemahaman kita tentang bagaimana keluarga berencana ini juga benar-benar itu berperan penting ya atau juga sebagai pilar utama tentunya juga untuk pembangunan dan khususnya dalam hal kesehatan di masyarakat. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi.